Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Robi Permana dengan NPM 2335 dari kelas 6E. Di sini saya akan tugas mempelajari cara mengakses VPN di React Native. Nah, di sini saya sudah mendapatkan website cara membangun backend untuk React Native. Nah, di sini pendahuluan, prasyarat, dan langkahnya. Nah, di sini saya mulai saja dengan langkah 1, yaitu membuat proyek baru di back app dan menghubungkan. Saya di sini menggunakan back app. Nah, yang pertama itu dalam membangun backend mobile untuk aplikasi React Native Anda adalah membuat proyek baru di back app. Itu langkah ini. Masuk ke akun backup Anda, klik tombol aplikasi baru di dashboard backup Anda, beri nama aplikasi misalnya React Native Backend Tutorial. Setelah dibuat, itu akan muncul di dashboard backup Anda karena menggunakan proyek baru ini untuk mengelola data dan mengkonfigurasi keamanan untuk aplikasi React Native Anda. Nah, kemudian mendapatkan kunci aplikasi. Tidak seperti aplikasi React berbasis web, penggunaan React Native seringkali memerlukan permintaan HTTP langsung untuk mengambilkan dan manipulasi data. Karena kami fokus pada REST API S atau Grab APS. Alih-alih para SDK akan tetap memerlukan kunci backup untuk dapat mengirim permintaan yang terautentikasi. Nah, untuk kunci versi Anda di dashboard backup, buka mengatur aplikasi atau keamanan dan kunci aplikasi Anda untuk menemukan ID aplikasi, kunci API dan endpoint Grab. Biasanya HTTPS percp backup com GraphQL. Kata kunci API REST Anda itu Anda akan menyertakan dalam file atau IKS Direct Native untuk mengonfirmasi setiap permintaan. Langkah ini memastikan aplikasi mobil Anda dapat berkomunikasi dengan aman dan backup. Yang kedua yaitu menyiapkan database. Nah, yaitu membuat model data. Navigasikan ke bagian database di dashboard backup Anda. Buat kelas baru, misalnya todo, dan tambahan kolom yang relevan seperti literal, string, dan complete boolean. Nah, ini contohnya. Backup mendukung berbagai tipe data, string, number, boolean, object data, file, point, array, relation, point, dan polygon. Anda juga dapat membiarkan proses secara otomatis membuat kolom saat Anda mengirim data baru. Nah, membuat model data dengan AIGAN. Jika Anda mau, Anda dapat menggunakan AIGAN backup. Buka AIGAN, kemudian deskripsikan model data Anda dalam bahasa yang sederhana, kemudian biarkan AIGAN membuat skema untuk Anda. Kita lihat dulu. Nah, ini kita tinggal membuat promnya di sini. Kemudian membaca dan menulis data menggunakan REST API. Untuk mengembangkan React Native yang kelas, Anda dapat menggunakan Fetch API bawaan atau pustaka pihak ketiga seperti Axios untuk menangani REST API. Di bawah ini adalah contoh menggunakan tool yang dapat Anda sesuaikan untuk fetch. Kemudian ambil tools dalam aplikasi native. Anda dapat melakukan hal yang sama dengan fetch. Contohnya, kemudian membaca dan menulis data menggunakan API GraphQL. Jika Anda lebih suka GraphQL, backup menyediakan terbaik GraphQL. Di bawah ini adalah contoh mutasi untuk membuat catatan baru. Nah, ini Anda dapat mengeksekusi query GraphQL menggunakan pustaka seperti Apollo Client atau bahkan panggilan fetch yang sederhana. Ini contoh codingannya. Nah, kemudian bekerja live queries ini hanya opsional. Kemudian kita lanjut saja ke langkah ketiga, yaitu menerapkan keamanan dengan ACL dan CLP. Nah, gambaran singkatnya itu backup mengamankan backend Anda dengan ACL dan CLP. Ini memungkinkan Anda melindungi data di tingkat objek dan kelas. Mereka sangat penting untuk menerapkan izin pengguna yang aman dalam pengembangan aplikasi seluler tingkat produksi. Nah, langkah demi langkah itu izin tingkat kelas yaitu CLP. Pergi ke bagian database aplikasi Anda, buka kelas manapun dan beralih ke keamanan dan izin. Sesuaikan izin baca tulis untuk berbagai peran penggunaan atau akses publish. Kemudian yang ACL itu Anda dapat menerapkan kontrol akses per objek dengan menyertakan ACL bidang dalam permintaan REST Anda. Misalnya, lebih lanjut lihat pedoman keamanan. Oke, lanjut saja ke langkah keempat, yaitu menulis fungsi cloud code. Mengapa cloud code? Mungkin Anda menjalankan skrip sisi server di backup untuk tugas seperti validasi, pemicu, dan pemasaran penggunaan API eksternal. Ini membantu mengontrol logika yang harus tetap sembunyi dari klien, memberikan keamanan yang lebih baik untuk proyek React Native. Contoh fungsinya di bawah ini adalah contoh yang akan ditulis di main.js. Di sisi server dapat manggil dari aplikasi React Native atau melalui REST. Penerapannya itu backup CLI, install CLI, konfigurasikan kunci akun Anda dan jalankan dashboard
Lalu juga pergi ke cloud code, kemudian tempelkan kode Anda di main.js dan klik terapkan. Kemudian ini adalah memanggil fungsi Anda melalui REST. Gunakan REST API langsung dari aplikasi relatif Anda. Langkah kelima yaitu mengonfigurasi autentikasi. Aktifkan atau siapkan autentikasi pengguna. Backup menggunakan kelas First User untuk mengelola autentikasi pengguna. Bahkan jika Anda tidak menggunakan PrSSH Direct native, Anda dapat mendaftar masuk atau keluar menggunakan permintaan HTTP langsung. Nah, langsung ke langkah 7 yaitu verifikasi email dan reset kata sandi. Buka mengatur aplikasi, aktifkan verifikasi email, kemudian sesuaikan template. Ini langsung saja ke 4 yaitu penjadwalan tugas dengan CloudJob. Supaya melakukan CloudJob membantu dan untuk mengotomatiskan tugas berulang seperti pembersihan data atau pengiriman lapor harian. Di bawah ini adalah contoh pekerjaan di main.js. Nah, kemudian terapkan kode ini lalu pergi ke server setting background job untuk menjadwalkan ini, menjaga data Anda tetap segar di platform iOS dan Android Anda tanpa intervensi manual. Langkah 9 itu mengintegrasikan webhook. Definisi webhook memungkinkan bagian Anda untuk memberitahu layanan eksternal setiap kali suatu peristiwa terjadi. Misalnya Anda dapat memberitahu setelah atau gateway pembayaran saat membuat dodo baru. Langkah 10-nya itu menjelajahi panel admin backup, di mana menemukannya di panel admin backup adalah terbuka yang ramah pengguna untuk individu non teknis untuk pengelola data. Ini sangat berguna bagi pemilik produk, perwakilan klien, atau staf dukungan yang membutuhkan akses langsung ke model data. Fiturnya itu aktifkan aplikasi admin di dashboard aplikasi, lainnya aplikasi admin buat pengguna admin, dan pilih suite main. Setelah masuk, pengguna atau tim Anda dapat melihat, mengedit atau menghapus catatan tanpa menulis kode. Pendekatan ini mendukung manajemen data kolaborasi yang lebih cepat. Nah, mungkin sekian dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.